sebaik apapun rencanamu, kalau tidak ada rencana Tuhan di dalamnya, nggak akan jadi dia. Dan kalau rencanamu yang baik tadi tidak jadi, dalam pandang walaupun kau pahami, bersyukur pada Tuhan. Karena saudara nggak tahu di ujung akan jadi apa. Tapi Tuhan tahu di ujung akan jadi apa. Shalom saudara, kita bertemu kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini karena Tuhan baik. Berikan kami kehidupan, kekuatan, kesehatan dalam hidup kami hingga hari ini. Sertai kami dalam masa-masa COVID. Dan kami dalam keadaan baik, selamat, itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan kami tahu ada Tuhan bersama kami dan tak akan pernah biarkan lepaskan kami. Pada saat yang indah ini Tuhan, sebentar kami akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari arahkan pikiran kami, buka hati kami, jamah roh kami, hidup kami agar diberkati firman. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa yang percaya, katakan amin. Bapak Ibu Saudara, saat ini saya akan sampaikan renungan firman Tuhan. Judulnya Rencanaku atau Rencana Tuhan. Itu judulnya. Rencanaku atau Rencana Tuhan. Semua orang atau kebanyakan orang pasti punya rencana dalam hidupnya. Ya, dalam skala itu rencananya besar atau kecil. Ya, dalam ukuran waktu jangka pendek atau jangka panjang. Sifatnya mungkin rencana yang buruk atau rencana yang baik. Sasarannya mungkin bisa bersifat vertikal, internal, dan horizontal. Mari kita bicara mengenai rencana internal, rencana pribadi yang kita buat berkaitan dengan hidup kita. Berkaitan dengan hidup kita. Tentu setiap orang ingin membuat rencana yang baik buat dirinya. Ya, pastilah orang memiliki sebuah kerinduan, punya planning yang luar biasa, berhasil, maju, berkembang di masa mendatang. Baik itu untuk jangka pendek ataupun jangka panjang. Hal ini Bapak Ibu ketika orang buat rencana buat dirinya, itu diidentikan sama dengan sebuah blueprint ketika orang mau bangun sebuah gedung atau orang mau bangun sebuah komplek. Jadi mereka bikin blueprintnya, nanti mereka sudah tahu apa yang akan dibangun berdasarkan apa yang sudah direncanakan dalam blueprint itu. Supaya nanti ketika semuanya sudah lengkap, maka wujud daripada blueprint bisa dibangun dan bisa kelihatan secara fisik. Dalam perjalanan waktu, kita melakukan rencana ini, biasanya Bapak Ibu kita bertanya, apakah rencana ini cocok dengan rencana Tuhan apa tidak? Itu kadang-kadang kita berpikir, apakah rencana saya ini cocok dengan rencana Tuhan apa tidak? Kalau pertanyaan ini mencegat kita di awal, biasanya begini, kita akan bawa rencana kita dan kita bawa kepada Tuhan. Jadi sebelum kita mulai rencana kita, aktivitas, kita akan bawa kepada Tuhan dan kita berdoa. Kita bilang, Tuhan ini rencana saya, Tuhan berkatilah, Tuhan sertailah, dan Tuhan pimpinlah. Kecenderungannya kayak gitu Bapak Ibu. Namun, lebih sering, ya, pertanyaan ini kita tanyakan, apabila sebuah kondisi kehidupan kita tidak berjalan dengan baik, atau sesuatu yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan di tengah jalan. Dan ini sering kita bertanya, apakah rencanaku sama dengan rencana Tuhan? Apakah rencanaku itu ada dalam rencana Tuhan? Ketika yang kurang baik terjadi di tengah jalan, kita mempertanyakan kembali rencana kita di awal. Apa masih ada nggak rencana Tuhan di dalamnya? Ketika hal yang tidak kita inginkan terjadi dalam perjalanan, maka kita bertanya, masihkah rencana kita dalam rencana Tuhan? Atau masihkah ada rencana Tuhan dalam kondisi yang tidak baik terjadi ketika kita berhenti di tengah jalan dalam menjalankan rencana kita? Saudaraku, seringkali kita sukar memahami rencana Tuhan dalam rencana hidup kita ketika terjadi hal-hal yang tidak kita ingini terjadi dalam hidup. Seringkali kita sukar melihat, sukar memahami, sukar mengerti tentang rencana Tuhan dalam rencana hidup kita ketika hal-hal yang tidak kita ingini terjadi. Itu seringkali Bapak Ibu. Ya. Oleh sebab itu, marilah kita belajar melihat kebenaran Alkitab tentang rencana Tuhan dalam hidup orang percaya ketika mereka menjalani hidup sehari-hari, dari waktu mereka hidup, mereka berjalan, bahkan nanti mereka
tutup mata dalam segala bidang. Saya akan membaca sama saudara 3 ayat. Bagaimana kita memahami rencana Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Atau rencana Tuhan dalam rencana hidup kita. Dalam Kejadian 11 ayat 6 dikatakan. Kejadian 11 ayat 6. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa. Untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Ya. Ini kisah bagaimana manusia mulai berkembang. Dan Tuhan memerintahkan manusia untuk memenuhi bumi. Untuk memenuhi bumi dengan cara mereka berkembang dan berpencar untuk memenuhi bumi. Namun manusia pada saat itu bersepakat mencari sebuah lembah namanya lembah Sinear. Dan mereka bilang demikian, marilah kita bangun sebuah menara yang tinggi. Supaya sebagai tanda kalau kita kemana-mana kita bisa berkumpul kembali dengan melihat menara itu, kita bisa kumpul kembali bersama-sama. Kemanapun kita pergi kita bisa balik kembali karena menara itu bisa menjadi patokan pandangan mata kita. Namun Alkitab katakan Bapak Ibu, Tuhan tidak mengindahkan apa yang menjadi rencana manusia pada saat itu. Kata rencana dalam ayat ini bahasa Ibrani-nya pakai kata zamam. Ya. Zamam artinya menghasilkan sebuah perangkat ya, yang berguna untuk dilakukan, diaplikasikan dalam eksperimen kehidupan dengan cerdik dan berfungsi. Itu artinya Bapak Ibu. Jadi ketika manusia pertama-tama itu membuat planning Menara Babel, lalu mereka pikir terbuat dari apa ya? Dari tanah liat. Diapakan tanah liatnya? Dibakar agar jadi keras. Bagaimana untuk menyatukannya? Butuh mungkin tanah liat yang lain dan mereka sudah sepakati. Jadi planning proses yang dikerjakan manusia itu pakai kata zamam. Dan Tuhan melihat kemampuan pikiran manusia dalam menghasilkan suatu produk memiliki potensi dan tingkat keberhasilan yang besar. Tuhan lihat dari sorga, wah ini mereka punya potensi besar untuk berhasil dengan hasil pikiran mereka membuat atau membangun sebuah rencana, bangun Babel pada masa itu Bapak Ibu. Ya, dan Tuhan tidak senang kepada rencana manusia seperti itu. Saat ini Bapak Ibu, dunia sedang berlomba-lomba membangun menara pencakar langit. Ya, semua negara punya tower, building tower. Dan gedung tertinggi yang saya pelajari itu ada di daerah Timur Tengah sana ya, di Dubai kah? Yang saudara tahu namanya Burj Khalifa, tingginya 828 meter, 7 kalinya Monas, tinggi sekali. Monas 125 kalau saya tidak salah. Mungkin 2,7 kali gedung tertinggi di Indonesia itu Gamma Tower atau sekarang Hotel Westin yang ada di Kuningan sana kalau Bapak Ibu mau ke sana. Tinggi sekali. Dan Burj Khalifa tinggi sekali. Mengapa dia bisa dibangun sedemikian rupa? Ada planning. Mengapa bisa dibangun? Ada kesatuan kesepakatan. Mengapa dibangun? Ada dana, ada material, dan dibangunlah tinggi. Supaya apa? Supaya orang tahu bahwa negara ini adalah negara yang kaya raya, yang sukses, yang gemilang, yang super power dalam bidang finansial. Supaya orang lihat, itu tujuannya. Jadi menara dibangun supaya orang lihat bahwa negara ini berkelimpahan, berkecukupan. Mari kita kembali ke teks yang saya baca tadi Bapak Ibu. Bertentangan dengan rencana awal Tuhan agar manusia itu berpencar dan memenuhi bumi, memiliki potensi untuk tergoda pada keangkuhan ketika berhasil mewujudkan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Itulah yang membuat Allah menggagalkan rencana manusia. Ya, ketika manusia berencana membangun sesuatu, dan ketika Tuhan melihat ujungnya bahwa kalau planning itu terjadi, apa yang dibuat itu terjadi, maka manusia jatuh kepada kesombongan, jatuh kepada keangkuhan. Allah tidak suka di situ Bapak Ibu. Allah tidak suka di situ. Dan Allah gagalkan sehingga dirusaklah Bapak Ibu bahasa manusia pada saat itu. Sehingga yang satu tak mengerti bahasa yang lain, kelompok satu tak mengerti bahasa kelompok yang lain. Sehingga menara itu tidak jadi sampai seperti yang direncanakan. Paling mungkin 1/3 kah atau 1/10 kah menara itu jadi, sehingga bubar terbengkalai, tidak terbangun. Karena apa? Manusia sudah dipecah-pecah Tuhan
dengan berbagai ragam macam bahasa, dan mereka mulai berkelompok-kelompok, mulai mereka berpisah satu lain. Dan apa yang direncanakan manusia pada awalnya sebagai simbol kesatuan, simbol kejayaan, simbol keberhasilan, itu digagalkan Tuhan, karena Tuhan tahu endingnya akan buat mereka angkuh dan tidak ikuti rencana Tuhan supaya manusia berpencar memenuhi bumi. Bapak Ibu, dalam hidup kita sering punya rencana yang pada awalnya baik, kita pikir menurut diri kita. Jadi kita punya planning, kita pikir ini baik nih. Namun ketika kita jalankan, itu rusak di tengah jalan, terhenti di tengah jalan. Kita bingung, karena kita merasa bahwa rencana ini baik, tujuannya baik, nggak ada yang salah. Namun kenapa terbengkalai? Kenapa tidak terwujud? Kenapa tidak berhasil? Kenapa tidak tuntas? Mari kita lihat dari sudut pandang Tuhan. Mari kita lihat dari sudut pandang Tuhan. Apakah waktu kita buat rencana dan gagal tengah jalan, nggak jadi, nggak bekerja, dan kita nggak tahu kenapa itu terjadi, sementara pada awalnya baik, maksudnya tulus, tujuannya untuk kebaikan kita, itu malah mangkrak, nggak berhasil, dan itu terabaikan, sementara waktu sudah dihabiskan, dana sudah dihabiskan, upaya sudah dihabiskan, dan terbengkalai begitu saja. Jengkel memang ada Bapak Ibu, kecewa memang ada. Namun kalau kita lihat dari kacamata firman Tuhan, bisakah kita memandang segala rencana yang terbengkalai? Itu Tuhan tahu. Kalau itu jadi di ujung sana, jangan-jangan kita menjadi angkuh. Kalau kita sukses mengerjakannya, jangan-jangan kita menjadi sombong. Kalau kita melakukannya dengan berhasil, jangan-jangan kita tidak sesuai lagi dengan rencana Tuhan. Diri kita, hidup kita, karakter kita tidak seperti yang Tuhan inginkan. Jadi daripada itu terjadi di ujung, bisa saja Tuhan batalkan di tengah jalan. Jadi nggak ada yang salah. Dengan kata lain, saudara, sebaik apapun rencanamu, kalau tidak ada rencana Tuhan di dalamnya, nggak akan jadi dia. Dan kalau rencanamu yang baik tadi tidak jadi, dalam pandang walaupun kau pahami, bersyukur pada Tuhan. Karena saudara nggak tahu di ujung akan jadi apa. Tapi Tuhan tahu di ujung akan jadi apa. Katakan Tuhan terima kasih. Sebenarnya ada kalanya rencana rancangan kita yang gagal, yang tidak jalan, untuk menyelamatkan kita agar jangan jatuh kepada kesombongan, keangkuhan, dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya pelajari Bapak Ibu, ada banyak kasus ketika ada orang-orang yang merangkak dari bawah, dari kecil, dan dia maju, berkembang, berhasil, dan ada di puncak-puncak jabatan, posisi, keberhasilan finansial, kesuksesan. Namun ingat, banyak orang kehilangan jati diri. Mereka mulai menjadi orang arogan, menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang angkuh, sukar didekati. Kalau bicara senantiasa merendahkan orang lain. Dan saya percaya bukan hanya orang tidak suka sama dia, Tuhan pun tidak suka. Dan Tuhan tidak mau itu terjadi pada kita. Bapak Ibu, yang kedua yang saya baca, Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk berikan kepadamu hari depan yang penuh harapan, yang penuh harapan. Ya, kata rencana atau rancangan di sini pakai kata kasab, ya. Dikatakan bahwa ide dasar daripada kata ini adalah sebuah hasil pemikiran yang aktif. Sebuah hasil, jadi rencana itu adalah sebuah hasil pemikiran yang aktif, yang bukan hanya sekedar membuat manusia tahu, tapi manusia itu dikatakan menemukan ide-ide baru untuk mengatasi masalah, menemukan ide-ide baru untuk memecahkan masalah. Itu kata kasab, dan itu ada pada Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Ya, konteks ayat ini diberikan kepada orang Israel ketika mereka ditawan di Babel, Bapak Ibu. Terbongkar dari kampung halamannya, hancur kotanya, hancur bait Allah, mereka tertawan. Dan ketika mereka tertawan, mereka tetap beribadah. Perhatikan Bapak Ibu ya, negara hancur, perhatikan, bait Allah hancur, tapi iman gak hancur Bapak Ibu. Ya, iman gak hancur. Negara hancur, ekonomi hancur, politik hancur, bait Allah hancur, tapi ibadah nggak hancur. Walaupun mereka menjadi orang jajahan, menderita, tertekan di Babel, mereka tetap berdoa pada Tuhan, mereka tetap menyembah Tuhan, mereka tetap berseru pada Tuhan, mereka tetap mengandalkan Tuhan. Meski mereka tidak ada pengharapan sama sekali.
tentang kemenangan, tentang kemerdekaan, nggak ada Bapak Ibu. Tapi mereka berdoa dalam kondisi terpuruk, iman mereka tidak hancur, ibadah mereka tidak hancur, kesetiaan mereka tidak hancur, kerohanian mereka tidak hancur. Allah ngomong kepada mereka lewat Nabi Yeremia dan mengatakan kepada mereka, aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Meskipun kondisi mereka terjajah, hidup susah, tak memiliki tempat untuk ibadah, mereka tetap ibadah pada Tuhan. Dalam seruan dan penderitaan seperti inilah firman Tuhan datang kepada mereka bahwa Tuhan masih punya rencana meskipun hidup masih terpuruk. Tuhan masih punya rencana meskipun mereka menjadi budak. Tuhan masih punya rencana meskipun mereka tertindas. Tuhan masih punya rencana meskipun sepertinya mereka nggak punya masa depan. Tuhan masih punya rencana. Dan rencana Tuhan itu luar biasa bagi mereka. Rencana Tuhan adalah rancangan damai sejahtera katanya. Hari depan yang penuh harapan. Ya, Tuhan dalam kondisi kita terpuruk Bapak Ibu. Tuhan Allah itu mempunyai rancangan yang luar biasa untuk memecahkan kita agar keluar dari masalah. Itu Tuhan saudara. Ketika saudara ada dalam keterpurukan masalah tak berdaya, terhimpit, tertindas, tidak punya apa-apa, dan ketika engkau berseru kata Alkitab, Tuhan punya rencana, rancangan yang begitu brilian untuk bisa memecahkan masalah kita. Dan kita keluar dari dalamnya. Itu yang saya baca menurut firman Tuhan tentang rancangan Allah. Apapun posisi kita, perhatikan. Apapun posisi kondisi kehidupan saudara, perhatikan ini Bapak Ibu, tidak akan bisa menggagalkan rencana Tuhan, rancangan Tuhan. Ya, untuk menolong saudara, melepaskan saudara, memerdekakan saudara, beri solusi kepada saudara. Sekali lagi, sesulit apapun, bagaimana susahnya pun, bagaimana menderitanya pun, bagaimana kondisi yang begitu suram, tidak akan bisa menggagalkan rencana Tuhan. Untuk menolong saudara, bebaskan saudara, melepaskan saudara, beri saudara kemenangan dan hari depan yang luar biasa. Itu yang saya dapatkan Bapak Ibu. Itu, sekalipun dalam keterpurukan, engkau tidak punya rencana lagi buat hidupmu. Engkau tidak punya rancangan. Engkau hanya pasrah menjalaninya. Tapi ingat, Tuhan masih punya rencana. Rencana yang indah, rencana yang buruk, rencana yang indah, rencana yang bahagia, rencana yang damai sejahtera, dan memberikan masa depan yang luar biasa. Saya bertanya pada Bapak Ibu saat ini, mungkin kondisi kita tidak seperti orang Israel Bapak Ibu ya. Kondisi kita tidak seperti Israel. Kita masih punya negara Indonesia. Kita masih punya tempat tinggal. Kita masih punya gedung gereja walaupun nggak bisa ibadah ya. Karena COVID nggak bisa ibadah. Dan kita ibadah melalui online di rumah. Ya, walaupun Bapak Ibu nggak boleh ke kantor, tapi kau masih punya kantor, masih punya pekerjaan. Orang Israel Bapak Ibu porak-poranda. Tapi Allah masih punya planning yang baik buat mereka. Meski ekonomi tidak jalan, produksi menurun drastis, proyek terhenti, keuangan menipis, program tidak jalan, bayaran menjadi macet, beban meningkat, pemasukan kurang. Saya mau katakan Bapak Ibu, dalam kondisi ini ada banyak rencana, rancangan, kondisi yang semakin sulit, yang tidak jalan apapun yang kita kerjakan. Namun ingat, bagi orang percaya, ketika dia tetap berseru pada Tuhan, sekalipun kondisinya tidak memungkinkan, maka rencana Tuhan akan bekerja dan berjalan, menolong kau dan saya dengan caranya yang luar biasa. Roma 8:28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kata rencana di sini pakai kata protesis. Kata rencana pakai kata protesis, yaitu sebuah pemikiran yang diarahkan pada keyakinan campur tangan Tuhan di masa yang sulit sehingga menghasilkan ketabahan dan kesetiaan. Karena percaya semua mendatangkan kebaikan, asal kita tetap tekun dan teguh melewatinya. Itu kata yang saya pelajari. Semua tahu ayat ini ditulis oleh Paulus. Paulus itu ada dalam konteks pelayanan Bapak Ibu. Dia pergi misi sampai ke Asia Kecil, sampai Efesus, Tesalonika, bahkan sampai ke Roma. Dan itu dalam proyek Tuhan Bapak Ibu, dalam proyek pelayanan. Namun meskipun Paulus dalam proyek pelayanan, ada banyak kendala dihadapi.
Ada banyak halangan yang dihadapi. Dia pernah tenggelam di kapal, terkatung-katung 3 hari. Dia pernah ditanggap, dicambuk punggungnya sampai robek punggungnya, Bapak Ibu. Dia pernah dilempari dengan batu, ya cuma dihidupkan oleh Allah. Dia pernah diturunkan dari tembok kota karena banyak orang membunuh dia lewat keranjang yang diikat dengan tali supaya dia selamat, ya. Dia pernah difitnah, dia pernah diadukan ke pejabat, dia pernah dipenjara. Mengapa dialami? Bukan dalam proyek bisnis pribadi, bukan dalam target cita-cita, dalam proyek pekerjaan Tuhan. Dia alami hal-hal yang tidak baik. Bapak Ibu, kalau rohani nggak baik, kalau rohani nggak dewasa, bisa-bisa orang dalam kondisi ini bertanya pada Tuhan mengapa ini terjadi. Bisa-bisa meninggalkan Tuhan, bisa-bisa murtad pada Tuhan. Dan mungkin kita bertanya, di mana kuasamu Tuhan? Kok ini terjadi pada saya? Tapi Paulus tidak. Ketika hal-hal itu mencekat hidupnya, meskipun dalam konteks pelayanan, dia tetap percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan saya nggak tahu posisi hidup saudara sekarang. Saya nggak tahu keadaan hidup saudara sekarang. Saya nggak tahu keadaan saudara. Di mana saudara sekarang? Saya tidak tahu. Kesulitan, tantangan, rintangan yang kau hadapi. Hal-hal yang merugikan engkau. Hal-hal yang tidak mengenakkan engkau. Yakin, percaya, Allah punya rencana. Dan tetap bekerja atas kondisi-kondisi yang kau tidak pahami. Nanti kita tahu bahwa itu mendatangkan kebaikan buat orang percaya. Saudara dan saya. Saya mau katakan, hidup itu ada kalanya ibarat puzzle. Ya, ditaruh sana, ditaruh sini, diputar sana. Kita belum bisa melihat gambaran besarnya sampai itu nanti lengkap. Dan kalau itu sudah lengkap, kita mundur baru kita lihat. Oh begitu toh. Oh begitu toh. Bapak Ibu, kesaksian pribadi. Ada banyak dalam hidup saya mengalami masalah-masalah. Ketika saya jalan saya nggak ngerti. Tapi nanti 6 bulan kemudian, setahun kemudian ketika saya lewati, saya lihat ke belakang. Baru saya tahu mengapa saya diizinkan Tuhan mengalami masalah itu 6 bulan lalu. Mengapa Tuhan izinkan saya mengalami sebuah kondisi yang tidak baik 2 tahun yang lalu. Mengapa Tuhan izinkan hal itu terjadi 5 tahun lalu. Setelah saya lewati dan saya evaluasi, baru saya tahu, oh ini untuk kebaikan saya. Oh ini untuk kebaikan keluarga saya. Oh ini untuk kebaikan pelayanan. Tapi nanti untuk kebaikan. Karena apa? Allah bekerja dalam segala sesuatu. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang bergumul, setia saja, tekun saja, tabah saja. Saya tahu ada masanya Tuhan akan lewatkan itu. Dan ketika kau lewat, engkau bisa katakan, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupmu, dalam rencanamu, dalam perjalananmu. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pada Tuhan buat hari ini karena Engkau telah memberkati kami dengan firman-Mu. Kami tahu meskipun kami punya planning, rencana, program, ada planning, rencana, program Tuhan di atas rencana hidup kami. Dan meskipun kami kadang-kadang tidak bisa pahami jalan hidup, kami terhenti, kami susah, kami berat, kami bermasalah, namun kami yakin rencana Tuhan tetap ada dan tidak pernah dihentikan oleh apapun kondisi hidup kami. Dan Tuhan, Engkau berkati kami dan kami percaya rencana Tuhan tetap berjalan dan tetap mendorong kami, menolong kami untuk kami tiba pada kondisi damai sejahtera, sukacita, masa depan yang cerah. Hamba berdoa buat anak-anak Tuhan yang sedang bergumul hari ini, beri mereka ketabahan, beri mereka ketekunan dan beri mereka iman bahwa Tuhan turut bekerja dan kalau lewat mendatangkan kebaikan buat kami orang yang percaya kepada Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu dan kami terima firman-Mu dalam nama Yesus kami syukur dan berdoa. Yang percaya katakan amin. Tuhan berkati kita semua.